Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 2 dan tentang tugas TPP 2 yaitu tentang craft process, washing dan bleaching. Saya Jonathan Elnando dan teman saya Venus dan Erina akan menjelaskan tentang masalah ini. Nah, ayo kita lihat. Pertama itu tentang craft process. Nah, apa sih craft process itu? Nah, ayo kita lihat. Apa sih artinya dan apa sih apanya tuh mesin-mesinnya apa? Pasti bingung kan? Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu apa sih arti craft process itu? Nah, craft process adalah proses pembuatan pulp dengan proses kimia. Nah, jadi bagi yang belum tahu nih harus tahu ya. Nah, terus ini contoh gambar gambar batch digester. Nah, jadi ini adalah batch digester. Nah, untuk selanjutnya nih kita lihat lagi apa lagi nih. Ini gambar yang lengkapnya. Gambar lengkap dari pohon, terus itu kayu, wood heading, dan seterusnya nih. Ini gambar lengkap dari proses craft prosesnya. Nah, untuk selanjutnya, harus masuk tentang digesternya. Nah, jadi digester itu dari apa aja sih? Nah, kita lihat nih ya. Ini penting nih, penting. Nah, yang pertama, digester itu ada bagian tuh namanya conveyor. Nah, apa sih conveyor itu? Nah, conveyor itu alat untuk mengangkut serpihan kayu dari chips, file ke digester bagian atas. Nah, yang kedua, itu ada liquor heater. Nah, merupakan alat pengukur panas nih yang berbentuk tegak dan diletakkan pendamping dengan digester. Nah, jadi cara kerja liquor heater ini adalah cairan pemasak mengalir melewati pipa, sedangkan sistem masuk di luar pipa sehingga menjadi panas secara tidak langsung. Nah, jadi ini nih fungsinya. Kita bisa lihat nih ya di slide-nya. Nah, yang ketiga itu ada pompa sirkulasi. Nah, pompa sirkulasi ini alat digunakan untuk mensirkulasi cairan pemasak dari dalam bagian tengah digester ke bagian atas atau bawah. Tuh gunanya tuh pompa sirkulasi. Nah, yang keempat nih, Yang keempat ada namanya blow tank. Alat ini adalah tangki untuk penampung bubur kayu. Nah, yang sudah siap dimasak dari digester dan dilengkapi alat pengaduk nih. Nah, nih itu nih lanjut ini nih. Nih ya. Nah, yang kelima itu ada akumulator tank. Akumulator tank itu adalah tangki untuk menampung panas yang dihasilkan dari blow tank yang dapat dihasilkan oleh blowing. Nah, jadi ini gunanya nih akumulator tank. Nah, jadi selanjutnya apa lagi nih? Yang keenam. Nah, tuh ada juga relief condenser, alat untuk menggabungkan panas dari digester bagian atas pada waktu proses pemasakan. Nah, yang selanjutnya itu ada air evacuation scrubber. Nah, alat untuk menyerap sisa panas digester sesudah digester blowing. Nih, nah yang terakhir di bagian dari digester tua ini yang terakhir ini harus tahu. Nah, itu ada heating up white liquor dan black liquor system. Nah, apa sih nih? Apa sih kegunaan alat ini nih? Apa digunakan untuk apa nih? Nah, kita harus tahu juga nih. Nah, alat ini untuk memanaskan cairan pemasak sebelum memasak. Udah tahu kan? Nah, selanjutnya ini ya, kita lihat lagi selanjutnya. Apa sih ini lagi selanjutnya? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung aja. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses masakan puffcraft. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama yang mempengaruhi proses craft itu adalah chip size-nya. Jadi kalau chip size-nya itu berbeda ukuran, itu akan susah tuh. Jadi seperti itu.
Nah, ketebalannya juga nih mempengaruhi. Jadi seperti itulah. Yang kedua ada juga chip bulk density atau massa jenis keping. Nah, merupakan parameter yang paling penting di saat pengisian digester. Jadi inilah harus penting nih ya, massa jenis keping ini penting. Jadi kalau misalnya ada yang salah aja, itu faktor bisa mempengaruhi loh pemasakan curve prosesnya. Nah, selanjutnya itu ada chip moisture atau kelembapan keping. Nah, di sini juga kita bisa baca nih, mempunyai pengaruh pada hasil yang diperoleh quartz pulp jika moisture terlalu rendah nih. Jadi sulit ya untuk menghasilkan chips kalau uh, moisturnya rendah nih. Baru apalagi nih? Ada bark atau kulit kayu dan kontaminasi lainnya. Nih, bark merupakan komponen yang tidak diinginkan tidak diinginkan dalam produksi pulp karena bak berisi 20-30% selulosa dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya lignin. Jadi ini yang juga mempengaruhi ini nih, harus kita tahu nih, salah satu yang mempengaruhi. Nah, lalu ada juga white liquor properties. Nah, white liquor properties ini apa nih? White liquor yang merupakan bahan kimia pemasak pada metode sulfat atau Krebs cycle dalam bentuk aqueous solution, di mana kandungan terdiri dari NaOH, Na2S, white ya seperti inilah ya. Kita bisa lihat nih. Ya nggak bisa saya jelaskan semua lah ya kan, kita bisa lihat sendiri di atas. Nah, baru ada cooking control variable. Variabel yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Nah, reaksi delifikasi bergantung pada temperatur juga nih. Seperti inilah ya. Baru selanjutnya juga ada alkali charge. Aktivitas normal alkali charge memiliki nilai antara 10 sampai 10% Na2O dalam dry wood tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delifikasi yang dibutuhkan. Nah, terus yang terakhir nih ada liquor to words ratio. Nah, rasio liquor to words normal ratio 3:1 atau 5:1. Kelebihannya black liquor yang berasal dari di chips untuk menaikkan rasio liquor words ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apa nih lagi nih? Ada yang tahu nggak? Oke. Kita lihat lagi selanjutnya apa. Selanjutnya ini tentang kelebihan dan kekurangan dari proses craft ini. Nah, jadi apa sih nih kelebihannya nih? Tuh saya lihat nih di atas nih. Kelebihannya itu adalah dari segi kualitas. Tuh, yang pertama kekuatan pub kuat dan stabil. Yang kedua pub lebih mudah memutihkan. Yang ketiga itu serat yang rusak relatif sedikit. Nah, selanjutnya segi ekologi. Nah, efisiennya dalam penggunaan kembali bahan kimia dan energi. Selanjutnya ini ada segi ekonomi. Nah, waktu pemasakan yang pendek jadi lebih efisien. Nah, jadi yang beruntung ya dari kelebihannya. Nah, di samping ada kelebihan, juga ada kekurangannya nih. Nih, kita lihat nih selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, kekurangannya itu ada segi kualitasnya juga nih, berbau busuk dan yield-nya 50%. Selanjutnya segi ekologi, ada biaya produksi lebih besar karena kegunaan bahan-bahan kimia dalam jumlah besar. Nah, yang selanjutnya dari segi ekonominya, berpotensi mencemari lingkungan dan memberikan rendemen yang lebih 40 sampai 52%. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat nih. Proses selanjutnya apa nih? Ayo kita lihat. Dan dilanjutkan oleh teman saya nih. Ayo kita lihat. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Jonathan, yaitu mengenai washing. Apa itu washing? Washing merupakan proses yang terjadi setelah proses cooking, di mana pemisahan kotoran dan bahan kimia soda pulp dilakukan berdasarkan kelarutannya dengan air pencucian. Adapun tujuan dari proses pencucian atau pulp washing adalah untuk memisahkan serat kayu atau fibre dari cairan pemasak digester yang mengandung komponen lignin terlarut dengan bahan kimia di dalam cairan pemasak yang disebut dengan cooking liquor. Kemudian,
ada prinsip-prinsip washing. Prinsip-prinsip dari proses washing terbagi menjadi 3. Yang pertama ada thickening atau dewatering, yang kedua displacement, yang ketiga diffusion atau difusi. Dewatering merupakan proses pengurangan cairan dari dalam campuran pulp dengan cara filtrasi dan pengepresan. Displacement merupakan proses pemindahan massa, yaitu massa soda dan dissolved lignin dari campuran pulp ke dalam cairan pencucian yang disebut wash liquor. Difusi merupakan proses perpindahannya molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, atau dari black liquor dengan konsentrasi tinggi atau cooking liquor ke black liquor dengan konsentrasi rendah atau cairan pencuci. Kemudian ada alat washing. Alat washing terbagi menjadi 2 macam, yaitu vacuum drum washer dan press washer. Vacuum drum washer. Vacuum drum washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wear atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencucian atau black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung yang disebut dengan filtrate tank. Aliran ini menimbulkan vakum pada permukaan wear sehingga mempercepat proses pencucian. Kemudian ada press washer. Press washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari 2 drum yang berputar yang dilapisi oleh wear atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencucian atau black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung yang disebut dengan filtrate tank. The most common brown stock washing system uses a series of vacuum drum washers. The primary element of a vacuum drum washer is a large compartmentalized cylinder or drum which has its outer surface covered with a fine mesh. This drum is partially submerged in a vat filled with diluted pulp. As the drum slowly turns through the pulp suspension in the vat, a partial vacuum within the drum causes a mat of fiber to form on the surface as liquor is pulled into the drum. Once out of the vat, liquor continues to be pulled from the mat. Selanjutnya ada proses washing dan screening. Pada proses ini, pulp dari digester masuk ke dalam sebuah tangki yang disebut dengan blow tank. Kemudian, dari blow tank akan keluar melalui perangkap yang disebut dengan rock trap. Fungsi dari rock trap untuk memisahkan kotoran seperti batu dan metal. Kemudian, dari rock trap akan masuk ke fibrilizer. Fibrilizer berfungsi untuk memisahkan serat yang menggumpal. Kemudian akan masuk ke knotter. Knotter berfungsi untuk memisahkan chip yang belum masak. Selanjutnya, setelah dari proses knotter akan dibawa ke proses screening. Screening memiliki tujuan untuk memisahkan serat yang diinginkan dan serat yang tidak diinginkan. Setelah proses dari screening akan dibawa masuk ke dalam proses pencucian atau washer. Setelah itu, hasil dari proses akan dimasukkan ke dalam storage case untuk disimpan sementara. Kemudian, adapun sistem washing. Sistem washing yaitu proses pencuciannya dilakukan berlawanan arah atau disebut dengan countercurrent antara air bersih dan pulp yang mau dicuci. Akan
mengalami proses countercurrent. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencucian dan mengatur kadar pendapatan black liquor yang dikirim ke evaporator. Sebagai media pencucian menggunakan air panas. Kemudian, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Erina. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bleaching. Sebelumnya, pulp hasil dari proses pencucian memiliki nilai brightness sebesar 50%. Sedangkan pulp yang siap dijual itu harus memiliki nilai brightness sebesar 90%. Belum putih pulp ini dikarenakan masih adanya lignin yang terkandung di dalam pulp, meskipun pulp ini sudah melalui tahap delignifikasi pada proses pencucian. Lignin ini sebenarnya bisa dihilangkan pada proses delignifikasi, yaitu dengan cara mengatur reaktor pada suhu yang tinggi. Namun pada proses ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu adalah memakan waktu yang sangat lama pada proses pemutihannya. Kelemahan kedua dari proses ini adalah menyebabkan putusnya rantai-rantai panjang selulosa dan hemiselulosa menjadi rantai yang lebih pendek. Karena pulp yang memiliki rantai selulosa dan hemiselulosa pendek ini akan sulit dijadikan kertas, sebab tensile strength-nya dari kertas-kertas ini sangat rendah. Selulosa dan hemiselulosa merupakan senyawa organik yang sensitif terhadap suhu tinggi. Oleh sebab itu diperlukan proses pemutihan dan penghilangan lignin lanjutan agar pulp ini memiliki brightness sesuai untuk dijual. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian bleaching. Bleaching adalah proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oksigen delignifikasi atau ODL dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti ClO2, O3H2O, hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan atau brightness yang diinginkan. Proses pemutihan ini dilakukan secara bertahap agar tidak terjadinya kerusakan pada fiber. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai objective bleaching. Objektif yang pertama itu adalah mendapatkan brightness atau whiteness. Yang kedua, membuang semua jenis kotoran seperti sieve, bar, pitch, ekstraktif, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadikan pulp bersih, higienis dengan tampilan cerah. Yang keempat, menjaga stabilitas brightness tetap. Yang kelima, khusus untuk dissolving pulp, ada kondisi khusus. Yang keenam, pengaruh terhadap lingkungannya kecil. Yang ketujuh, kualitas pulp dan biaya yang bersaing sangat penting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip dari bleaching. Prinsip yang pertama itu adalah mewarnai unbleached pulp atau disebut juga dengan color unbleached pulp yang kebanyakan berupa sisa-sisa lignin termasuk juga degradasi bagian dari polisakarida. Yang kedua, penghilangan lignin pada tahapan bleaching atau lignin removing bleaching melalui degradasi dan penguraian dalam suasana basah atau alkalin. Yang ketiga, lignin yang tertahan pada tahapan bleaching atau lignin preserving bleaching. Lignin dan kromopornya yang tersisa akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Selanjutnya, tahapan bleaching. Memutihkan pulp secara regular melewati beberapa tahapan proses menggunakan bahan kimia yang berbeda. Secara tipe, bleaching terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penghilangan lignin atau delignification. Menggunakan ClO2, sebelumnya juga menggunakan ClO2, yang digunakan pada tahapan D0 dan D1 stage. Yang kedua itu menggunakan ozon pada oksigen delignifikasi. Yang ketiga menggunakan kaustik dan O2 pada AO stage. Kedua, pemutihan pulp atau brightening stage. Menggunakan ClO2 pada D1 dan D2 stage. Yang kedua menggunakan H2O atau peroxide pada AO stage. Baiklah, selanjutnya itu adalah proses pemutihan dengan cara ECF dan TCF. Yang pertama, proses ECF atau yang biasa disebut dengan elemental chlorine free merupakan proses pemutihan pulp yang tidak menggunakan klor murni sebagai bahan kimia pemutihnya, akan tetapi menggunakan ClO2. Keuntungan dari proses ECF ini adalah yang pertama, mengurangi polusi limbah yang berbahaya terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan pemakaian oksigen akan terjadi pengembangan terhadap individu serat. Selanjutnya, proses TCF atau totally chloride free merupakan tahapan proses pemutihan yang sama sekali tidak menggunakan senyawa klor, baik klor murni maupun klor dioksida. Contohnya itu adalah proses pemutihan pulp dengan menggunakan ozon dan peroksida. Selanjutnya kita akan membahas tahapan dari proses bleaching ini.
Bleaching terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap D0, kedua NEO, dan yang ketiga D1, dan yang keempat D2. Pertama kita akan membahas tahap D0. Pada tahap pertama, D0 merupakan tahap pertama dari proses pemutihan pulp. Ini direaksikan dengan ClO2. ClO2 merupakan bahan kimia jenis HCF atau elemen chlorine free, di mana senyawa dari jenis ini lebih ramah terhadap lingkungan. Tujuan dari tahap D0 ini sendiri adalah untuk mendegradasi dan memisahkan struktur lignin yang terdapat di dalam pulp, serta menaikkan brightness secara drastis untuk pertama kalinya. Pada tahap ini, suasana reaksi yang terjadi adalah suasana asam, karena kayu umumnya membentuk pH asam ketika direaksikan dengan ClO2. Kondisi pada tahap D0 ini yang pertama adalah konsistensi pulpnya 11-12%, temperaturnya 65 sampai dengan 70 derajat Celcius, waktu reaksinya 60 menit, pH reaksinya 2,2 sampai 2,5 untuk yang mixed hardwood dan 3 sampai 3,5 untuk akasia. Brightness-nya 68 sampai 70% ISO, kappa number-nya 7,5 sampai 8,5 untuk mixed hardwood dan 9 sampai 10 untuk akasia. ClO2 charge-nya 25 sampai dengan 30 kg per ton pulp, tergantung pada kappa number dari washing. Selanjutnya, kita akan membahas tahap kedua dari bleaching, yaitu tahap E0. Selesai dari tahap D0, pulp akan dicuci menggunakan washer. Pulp ini akan dicuci menggunakan air hangat yang ditekan pada roll press hingga konsistensinya mencapai 28%. Kemudian dilusikan lagi dengan air hangat sampai konsistensinya mencapai 10 hingga 12%. Pada tahap ini, lignin dari pulp yang telah dilepaskan sebagai bagian pada tahap D0 akan diekstraksikan dan dioksidasi hingga lignin tersebut bisa hilang dari dalam pulp. H2O2 ditambahkan juga pada tahap ini dan berguna sebagai pemutih dari pulp. Bahan kimia yang ditambahkan pada tahap E0 ini adalah NaOH dan O2NaOH, yang digunakan untuk melarutkan lignin yang telah dilepas pada tahap D0 dan akan dilepas lagi oleh O2 dari proses oksidasi. Pada tahap ini, kappa number dari pulp akan turun drastis karena mulai banyak lignin yang lepas. Kondisi pada tahap E0 ini yang pertama, konsistensinya 10-12%, temperaturnya 75-80 derajat Celcius, waktu reaksinya 90 menit, pH reaksinya 10,8 sampai 11,2, brightness-nya 80-85% ISO, kappa number-nya 1 sampai 2, O2 charge-nya 3 kg per ton, H2O2 charge-nya 5 kg per ton, dan NaOH charge-nya 16 kg per ton, tergantung dari pH pulp-nya. Selanjutnya, kita akan membahas tahap ketiga dari proses bleaching atau tahap D1. Selesai dari tahap E0, pulp akan dicuci menggunakan washer. Pulp ini akan dicuci menggunakan air hangat sama seperti pada E0 dan ditekan pada roll press hingga konsistensinya ini mencapai 28%. Kemudian, didilusikan lagi dengan air hangat hingga konsistensinya itu mencapai 10-12%. Pada tahap ini, brightness dari pulp akan dinaikkan agar mencapai standar baku mutu pulp yang layak dijual. Lignin yang sudah diekstrak pada tahap E0 membuat proses pemutihan pulp pada tahap ini berlangsung mudah. Proses yang terjadi pada tahap D1 ini adalah keadaan asam. Kondisinya yang terjadi yaitu temperaturnya 75 sampai 80 derajat Celcius, waktu reaksinya itu 180 menit, pH reaksinya 3,5 sampai dengan 4,5, brightness-nya itu 89 hingga 89,5% ISO, dan ClO2 charge-nya itu 10 sampai 15 kg per ton, atau juga bergantung dengan brightness-nya. Selanjutnya, tahap terakhir dari bleaching atau kita sebut sebagai tahap D2. Tahap D2 ini merupakan tahap untuk menyempurnakan proses pemutihan agar brightness pulp ini mencapai nilai standar ISO untuk produk yang siap dijual. Pada proses ini digunakan bahan kimia berupa ClO2 dan SO2. SO2 pada tahap ini berfungsi untuk menetralkan ClO2 yang tersisa pada proses pemutihan. ClO2 sendiri ini berfungsi sebagai agen pemutih pada tahap D2 ini.
Kondisi pada tahap D2 ini adalah konsistensi pulpnya 10-12%. Temperaturnya itu berkisar antara 75-80 derajat Celcius, waktu reaksinya 180 menit, pH reaksinya 3,5-4,5, brightness-nya 89,5 sampai dengan 90% ISO, CO2 charge-nya itu 0,4 kg per ton, ini tergantung pada brightness-nya. Selesai dari D2 ini, pulp secara kimiawi telah selesai diputihkan. Pulp kemudian dikirim ke tangki penyimpanan tank yang disebut sebagai bleached high density tank untuk menurunkan suhunya yang homogenisasi. A bleach plant is made up of many stages. Each stage is made up of 4 components: a pump to move the pulp, a mixer to blend the bleaching chemicals and sometimes steam into the pulp, a reaction or retention tower, which the pulp moves through slowly, allowing time for the bleaching reactions to occur, and a washer to remove the bleaching chemicals and dissolved lignin from the pulp. Some stages operate at low consistency, 0 to 6% pulp, and some operate at medium consistency, 6% to 18% pulp. Some bleach towers are upflow towers, some are downflow, and some are both. The equipment and process conditions of each stage can vary considerably depending on the bleaching chemical and the goals of the stage. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang craft pulping, bleaching, dan washing. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.